Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum kami bercerita tentang kehidupan kami yang dulu, perkenalkanlah, nama saya Suko Triyono. Jadi asli kelahiran kami dari Kendal, tepatnya Kinarung, Kerjo. Nah, itu ada yang tahu di Kerjo pinggir sawah. Jadi sebelumnya dulu saya seorang pengusaha. Pengusaha kami kalau orang Kendal mungkin sangat paham di bidang penempatan tenaga kerja kualitas tinggi ataupun masih sudah kenal PJTKI. Dulu kami punya 5 cabang: Kendal, Batang, Purwodadi, Tegal, Wonosobo, Cilacap. Salah satu teman kantor saya adalah Mas Teguh yang sekarang ikut di sini. Ada juga salah satu teman SMP ternyata juga ikut, Mas Surono. Gitu. Jadi dulu SMP-nya bareng. Di situ kami punya 6 cabang. Mobil saya 12. Mungkin kalau di BRI tahu kalau ada plat nomor mobil H-City Setia itu Alphard, itu mobil saya. Fortuner, jadi semua tidak ada yang plat nomornya tidak bisa dibaca. Yang terakhir plat nomornya janda. Nah, saya kira kalau seandainya mobil 12, kantornya ada 6, PJTKI sukses enggak? Sukses. Tenang, tidak. Mas Teguh itu yang tahu persis. Setiap akhir bulan, Mas Teguh, Pak boleh duit ini di. Angsuran saya 500 juta lebih. Total utang saya 33 miliar itu cuma belum di yang di Semarang. Belum angsuran mobil itu Alphard berapa dulu Mas? Masih ingat ya? 12 juta. Ya. Dia mencatat. Karena beliau tahu persis. Kalau seandainya kami angsuran kurang, Mas Teguh inovasi gadeki. Beliau yang cari yang penggadenya, yang jadi masalah apa Bapak Ibu? Mobil masih kredit digadeki, angsurannya telat, 40 dipotong 4 juta ya, 20%. Gawenya tori ram, selang 2 bulan mobilnya ditarik, harus mengembalikan yang punya uang, harus mengembalikan. Tadi uangnya bukan untuk makan tapi untuk ngangsur ram ya. Nah, setelah itu, alhamdulillah saya banyak hidup di Slawi. Di Slawi ini berarti saya dengan usaha saya ada yang salah. Kalau kantor sudah 6, bil sudah 12, terus partner kerja di luar negeri juga sudah nyepot saya, jadi saya hutangnya tidak di dalam negeri Bapak Ibu. Saya di luar negeri juga punya hutang di Hongkong. Karena di Singapura semua repot sama saya. Tapi kok saya hidupnya seperti ini terus, berarti ada yang salah. Yang anehnya itu apa Bapak? Mas Heru itu kan teman lama. Ustaz Heru, Ustaz Agus. Saya ditemukan di masjid di Slawi yang tadinya saya tidak kenal. Saya ikut kajian seperti ini. Memperkenalkan diri Ustaz Heru, Ustaz Agus. Ya kok meleri. Di situ materi yang disampaikan semua saya kenal. Oh, ini saya yang salah. Ada yang salah berarti. Saya mulai perbaiki dan akui kesalahan. Mas Teguh, ayo mobil didol kabel. Dan lu pakai apa bos? Terus gue pikirkan dia.
Jadi pertama kali mobil 12 saya jual. Oh, dulu kalau nggak salah yang sudah lunas 3 yang itu. Hiace, Innova, sama Avanza. Saya jual semua. Berarti saya waktu itu mobil saya jual, utang BNI, Biaya Tupe, udah ikuti aja. Awal mula yang kami perbaiki adalah sholatnya. Karena mohon maaf Bapak Ibu, saya dulu tidak bisa ngaji. Dan saya tidak bisa baca Al-Quran. Saya baru bisa baca Al-Quran dari Alif Ba Ta Sa Jim itu 5 tahun yang lalu. Mungkin kalau Bapak Ibu ini saya yakin sholatnya, baca Al-Qurannya insya Allah aman. Tinggal poles sedikit aja, perbaiki kualitasnya. Saya kira cuma itu. Saya harus berhenti dari perusahaannya yang dulu saya jabatannya direktur. Saya harus mengundurkan diri. Yang kedua, saya jual sahamnya. Dan saya harus menanggung hutang 33 miliar. Dalam kondisi saya belum punya pekerjaan. Tapi saya yakin pasti Allah akan bantu. Ini karena saya baru awal, jangan yakin. Bapak ibu saya itu bilang, "Lah kowe utange akeh, anake akeh, kok yo kowe mengundurkan diri saka pekerjaane jepake nyarutang opo?" Pak, insya Allah Allah akan bantu, Pak. Bapak ibu doakan saja. Dengan berjalannya waktu, saya dengan BRI ada yang mau dilaporin, harus saya mau dilaporin KPK karena saya dengan uang 33 miliar ini kan uangnya kemana? Kalau di loyal yang lain saya tidak, masih tahu persis. Paling cuma mobil, tapi uang itu 33 miliar banyak atau sedikit Bapak Ibu? Nah, disitulah terus memperbaiki sholatnya, memperbaiki ngajinya. Saya belajar dari Alif Ba Ta Sa Jim, kalau dibalik terus mandek. Memang nggak bisa, cuma dulu hafalan. Iya, belum yang anak saya yang pertama yang namanya Abil, minta ampun nakalnya. Iya, minum-minuman iya, ngeping iya, balapan iya. Balapan motor itu kalau kalah, anak saya tidak mau bayar, yang dikeluarin itu sulit. Yang saya nangis sama anak saya bilang sama mbaknya, "Mbak, aku pengen bapak Islami yang dari kecil tidak pernah ikut saya. Setelah saya cerai, aku pengen bapak dan bapakmu nggih susah orang tua di situ minta bilang sama saya, Pak Alim, aku pengen ngaji sama bapak. Saya setelah Alif Ba Ta Sa Jim, saya selesai menghafal, nanti nyambung, nanti anak saya belajar Alif Ba Ta Sa Jim. Kira-kira bapak ibu seperti apa?" Karena saya waktu itu berpikir, saya sudah sholat, tapi saya tidak tahu bacaan sholat. Saya berpikir, kalau saya tidak bisa bacaannya, terus kualitas sholat saya seperti apa? Akhirnya saya berkeinginan untuk belajar sholat, belajar baca Al-Quran. Alhamdulillah sampai sekarang saya masih belajar tahsin untuk hafalan dan sebagainya, 1 minggu 2 kali. Ternyata hidup kita itu sudah diatur sama Allah. Tinggal kita mau ikut aturan Allah atau aturan ini kita sendiri. Kalau ikut aturan Allah, insya Allah mudah dan yakin bahwa Allah akan bantu. Tapi kadang-kadang kita lagi pusing sedikit aja, kita mesti pikirannya, Pak utang Mas Teguh, mau utang si A, si B, si C. Saya cerita ya, anak saya terakhir itu namanya Arsal. Waktu itu masih pandemi dan saya istri mau melahirkan itu tidak punya uang sepeser pun. Saya kalau tidak salah masih punya uang 50.000. Malam-malam jam 11 itu
Mas, perutnya sakit, Bun, tahan ke sampai besok bisa Anda. Orang duit, gitu kan? Sabar, berdoa, minta sama Allah. Terus kenapa ngomong, gitu kan? Terus saya tanya, oh tapi bayar tes COVID-nya itu kalau dulu kan masuk rumah sakit harus bayar. Bayar saya itu pengisuk ya Bun. Moga-moga bayarnya iso gitu. Yang besok nanti bisa berpikir lagi. Moga-moga aja besok gitu. Sudah anak saya yang sakit itu tidak mau. Terus ayo kita ke rumah sakit malam. Terus alhamdulillah Allah mudahkan jam 6 pagi anak saya lahir. Pun pindah dengan ruangan. Pindah ke Pak ngomong bujuk bayar di. Dan memang dapat kamu uang. Baru telepon mertua. Bu, alhamdulillah ibu duit cucu. Ya bisa alhamdulillah. Iki ibu ada duit 3 juta. Padahal totalnya kalau nggak salah habis 14 juta sekian karena bundanya minta waktu cek dokter itu katanya harus syarat sebenarnya alhamdulillah dimudahkan itu di mitra keluarga di Tegal habis 14 juta dan Buari alhamdulillah bisa bayar rumah sakit yang tadinya cuma 50.000 saya pegang karena keyakinan ya yakin dulu pasti Allah akan bantu sama kita. Nah disitulah tadi perjalanan yang memang harus kita kuat, jangan nanti hutang lagi sedikit dikejar sama rentenir aja sudah harus seperti apa. Dan kadang-kadang kita buat beli susu ataupun buat makan besok aja tidak punya sudah bingung. Berarti keyakinan kita sama Allahnya masih disitulah. Jadi tadi sedikit cerita harapan kami peserta Bapak Ibu workshop ini untuk bisa lebih baik lagi meluruskan niat. Jangan sampai niat yang 2 hari ini karena kepepet orang iso bayar. Beda nanti Bapak Ibu antara niat kepepet orang iso bayar karena kita mau ikuti aturan Allah. Kalau memang niatnya sudah mau ikut aturan Allah ya lakukan, yakin pasti Allah akan bantu. Banyak nanti keajaiban yang hadir. Pak Suko, terus usahanya sekarang apa? Alhamdulillah saya masih mengerjakan tapi TKI yang laki-laki. Terus modalnya dari mana? Alhamdulillah saya masih ada kantor. Waktu itu datang TKI laki-laki dari Sombong itu Brebes. Datang ke tempat kantor kami, Pak Suko ada perusahaan di Malaysia butuh 15 pekerja. Di situ Pak Suko bisa tidak berangkatkan? Saya jawab bisa. Terus gimana Mas? Ini nomor teleponnya. Terus TKI-nya, ini sudah ada TKI-nya. Setelah saya telepon, saya mengajukan untuk rincian biayanya. Tidak nawar, tidak apa, langsung bilang sekarang saya transfer Pak Suko. Besok langsung tak kerja. Bikin paspor, medical, selang lama bikin job order, bisa turun, berangkat, saya dibayar 3 kali. Waktu awal mau berangkat, setelah sampai sana. Berarti kita tanpa modal ataupun pakai modal Bapak Ibu. Allah yang mudahkan. Saya tidak kenal sama TKI tadi yang sombong, saya tidak kenal sama sekali. Tiba-tiba dia datang di kantor. Banyak yang pekerjaan saya yang kemarin baru berangkat ke Romania, ada TKI tidak punya uang sama sekali. Salah dari kelima, 2 itu yang ikut RRM. Oh, ya. Mas pekerjaannya apa? Saya belum ada Pak Suko. Hutangnya 400 juta.
ini saya ada lowongan pekerjaan di Rumania. Tapi saya tidak punya uang, sudah Bismillah aja. Minta sama Allah, karena sudah biasa ngaji dan biasa ikut resepsi masjid. Karena saya juga sudah punya. Ikut, saya ke Jakarta tidak punya uang, wis penting melu pakai mobil saya. Gitu. Alhamdulillah diterima. Setelah diterima itu, Pak Suko saya mau mundur aja, tidak punya uang. Sudah yakin dulu aja. Karena harus bayar 45, biayanya 45. Setelah itu dia punya uang. Ini di duit pura, tak terbanding. Wah, nek wong ini kan mesti kapusan. Masa berangkat ke Romania kok ora duit sama sekali, modal nekat sebenarnya kayak gitu. Jadi alhamdulillah dengan 6 orang ada sebagian yang bayar, di sini tak buat subsidi silang. Nah yang terakhir dia punya uang, ya udah kita DP, ya kita DP 5 jutaan. Sampai terakhir bisa sudah turun, sudah PAP itu saya tidak punya uang. Saya bilang, Mbak, ini 2 anak tidak punya uang, mau diberangkatin atau batal. Tapi kalau berangkat tidak punya uang, berangkat Pak Suko, terus nanti biayanya dari perusahaan sana. Boleh dicek, anaknya tak kasih nomor telepon, kamu ikut Pak Suko berangkat biaya berapa ke Romania. Sekarang masih di sana dengan gaji sekitar 18 juta. Jadi kita jangan takut. Jangan pola berpikir, karena kadang-kadang kita pola berpikirnya kaki beban dulu, ke tetangga dulu. Jadi tadi sedikit cerita yang saya sampaikan, semoga menjadi semangat, inspirasi teman-teman untuk yakin hijrahnya karena Allah. Demikian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.